menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Maksudnya dari reformasi besar-besaran adalah struktur pemerintah kita, dari mulai DPR, legislatif, eksekutif, sampai aparat kita, kepolisian, atau bahkan tentara kita segala macam. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik. Selamat malam. Aksi unjuk rasa terjadi di mana-mana. Tak hanya di Jakarta, namun meluas di banyak provinsi juga, kabupaten, kota di Indonesia. Kematian Afan Kurniawan akibat ditabrak dan dilindas kendaraan taktis milik Brimob di daerah Pejompongan membuat rakyat semakin meradang dan membuat aksi demonstrasi makin meluas dan tidak terkendali. Aksi unjuk rasa berujung kericuan dan kerusuhan, juga perusakan dan pembakaran. Bahkan terjadi penjarahan yang dilakukan sekelompok orang. 10 orang sudah kehilangan nyawa dalam aksi unjuk rasa. Ratusan mengalami luka-luka dan ribuan lainnya ditangkap kepolisian. Aksi demonstrasi yang diniatkan guna menyampaikan aspirasi kerap berujung kekerasan dan represi. Alih-alih mendengarkan tuntutan yang disuarakan para demonstran, pemerintah justru melempar banyak tudingan dan aparat keamanan agresif melakukan penangkapan. Kenapa demikian? Inilah satu meja The Forum, marak aksi demonstrasi, disikapi bukan direpresi. Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah akhir Agustus 2025 menyisakan duka mendalam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mencatat ada 10 korban meninggal dunia dalam berbagai aksi demonstrasi ini. Aksi unjuk rasa yang awalnya digelar guna memprotes beragam tunjangan anggota dewan berubah menjadi kericuhan dan anarkistis di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto menuding aksi demonstrasi ini sebagai tindakan makar, bukan lagi penyampaian aspirasi. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban, gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rentetan aksi ini menjadi evaluasi bagi wakil rakyat dalam mendengarkan aspirasi serta momentum berbenah diri. Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Akibat demonstrasi berujung rusuh, korban jiwa berjatuhan. Kerusakan gedung-gedung dan fasilitas milik pemerintah pun tak terelakkan. Hingga memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa akar permasalahan sehingga muncul aksi unjuk rasa di mana-mana? Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk akumulasi atas aspirasi dan masukan publik yang tidak ditanggapi pemerintah. Ini pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi, dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam satu gerakan. Lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu.
Sementara, pegiat media sosial, Ferry Irwandi menyebut rangkaian aksi unjuk rasa ini sebagai alarm bagi pemerintah agar bekerja dengan baik serta melakukan reformasi, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga aparat. Ya penting pemerintah kalau mau semua berjalan dengan baik, maka bekerjalah dengan baik, that's it. Kalau kita lihat update, ada beberapa kan yang sudah kita tahu tunjangan dibatalkan, itu harus diawasi. Ada 17 plus 8 kalau nggak salah yang udah dirancang teman-teman. Intinya kayak gini, kita perlu reformasi besar-besaran. Maksudnya dari reformasi besar-besaran adalah struktur pemerintah kita, dari mulai DPR, legislatif, eksekutif, sampai aparat kita kepolisian, atau bahkan tentara kita segala macam. Gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah telah memakan korban. 10 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Sementara ribuan lainnya ditangkap aparat keamanan. Gelombang aksi demonstrasi ini harus menjadi bahan evaluasi, tak hanya bagi anggota dewan, namun juga untuk pemerintahan Prabowo Gibran, agar memperhatikan kondisi rakyat saat akan membuat kebijakan, dan juga agar tak serampangan melontarkan pernyataan. Para demonstran juga harus hati-hati, jangan sampai ditunggangi oknum-oknum yang ingin mendelegitimasi aksi demonstrasi dengan memprovokasi massa untuk melakukan perusakan, pembakaran, dan juga penjarahan. Marak aksi demonstrasi disikapi bukan direpresi adalah tema satu media The Forum malam hari. Telah hadir di studio Profesor Sulistiyowati Irianto, Prof. Malam, Prof. Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Kemudian ada Syafiq Ali, mantan aktivis 1998, yang juga salah seorang ketua PBNU. Lalu kemudian ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam, Mas Sukidi. Melalui sambungan Zoom telah ada Rektor Universitas Islam Indonesia, Mas Fatul Wahid. Malam, Mas Fatul. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, baik. Saya akan mulai diskusi dari Prof. Sulis. Prof. Sulis menggagas Aliansi Akademisi Indonesia yang sudah 340 atau hampir 400 tanda tangan soal adanya krisis multidimensi. Krisis seperti apa yang Prof. Sulis lihat sebetulnya? Ya, seperti kita saksikan bersama dalam 10 tahun terakhir diteruskan sekarang, itu kan ada soal-soal politik, hukum yang kemudian berdampak pada ekonomi ya. Kalau kita pakai perspektif negara hukum, kan seharusnya pemerintah, penyelenggara negara melakukan tindakan-tindakannya berdasarkan hukum. Tapi yang terjadi adalah mereka mengubah hukum untuk dibuat kebijakan-kebijakan, program-program yang prinsipnya adalah melegalisasi kepentingan-kepentingan kekuasaan, gitu kan. Dan itu akibatnya juga secara ketatanegaraan trias politikanya jadi goyah. Karena masing-masing komponen di dalam trias politika yang harusnya saling mengawasi satu sama lain, dan kalau mekanisme kontrol itu pengadilan harus independen, itu juga kita pertanyakan soal independensinya sejak putusan MK 90 tempo hari. Bagaimana di DPR yang terjadi adalah koalisi partai politik pendukung pemerintah yang sangat besar, sehingga apapun yang dikehendaki kekuasaan mereka memenuhinya, mengendorse gitu, macam-macam. Lalu akibatnya maka sampai ke ekonomi. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang sangat dibuat berat untuk kepentingan kekuasaan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan rakyat. Dan juga saya dari kampus itu melihat ini berbagai macam kebijakan dibuatnya, ada naskah akademiknya, ada penelitiannya nggak sih, ada data-data berbasis buktinya nggak sih, itu kan pertanyaannya. Karena banyak banget kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasi kepada masyarakat, ditolak, timbul keributan, lalu nanti dicabut lagi, dan menteri-menteri bicaranya juga tidak proper gitu ya. Nah, itu mengakibatkan keresahan-keresahan dalam masyarakat yang sudah tertimpa oleh beban-beban ekonomi yang begitu berat. Oke, baik. Syafiq, yang pernah juga berdemonstrasi di tahun 1998 ya. Sekarang 10 orang meninggal di berbagai kota, kekerasan masih juga terjadi, dan kita lihat perkembangan terakhir adalah Komisi HAM PBB
menyerukan perlunya investigasi menyeluruh, bukan pendekatan parsial ini dihukum dan lain sebagainya. Sebagai aktivis sebenarnya gimana ini mau diselesaikan? Apakah bentuk perlu ada semacam tim independen menginvestigasi secara keseluruhan atau gimana? Ya, saya kira soal penyelidikan harus melibatkan tim independen karena saya kira kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi kepolisian saya kira sekarang berada di level yang sangat rendah karena pelakunya sendiri dari kepolisian. Dan ini sebenarnya kan peristiwa yang ya sangat memprihatinkan karena pasca reformasi itu ada saya kira banyak program di kepolisian untuk pengenalan tentang hak asasi manusia dan juga penanganan prosedur-prosedur pengendali massa. Kita menyaksikan bahwa setelah sekian puluh tahun kepolisian tidak cukup belajar bagaimana mengendalikan massa. Padahal kan memang tugasnya kepolisian aparat penegak hukum itu urusannya bukan sekedar menciptakan keamanan dan ketertiban, tapi pada dasarnya menjamin agar kemanusiaan itu aman, hidup. Tetapi justru bahwa pelanggaran-pelanggaran ini muncul dari aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Dan publik sangat marah karena ini bukan yang pertama kali. Dalam beberapa tahun kita mengenal peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Meskipun polisi ada yang jadi korban juga kan sebenarnya? Ya, polisi selalu akan jadi korban, siapapun akan jadi korban ketika sudah ada clash, Mas Budiman. Ketika udah ada bentrokan di lapangan, manusia udah menjadi setengah binatang, bergerak berdasar instingnya dan kemarahannya, siapapun bisa jadi korban. Kita menyaksikan ada orang yang dianggap intel dipukulin, padahal ternyata dia warga biasa. Ada orang yang terjebak di gedung dan terbakar. Ketika situasinya udah seperti itu, memang nyaris akan ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut bertanggung jawab dan tidak bersalah menjadi korban. Yang kita pikirkan kan mestinya itu semua tidak terjadi. Oke, baik. Saya akan ke Mas Fatul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia. Mas Fatul, ini kejadian kan bukan hanya di Jakarta, sudah ke Jogja, ke Makassar, ke Surabaya gitu kan. Di Jogja juga ada mahasiswa yang jadi korban, gedung Gerahadi dibakar. Mas Fatul lihat apa yang sebenarnya terjadi, Mas Fatul? Terima kasih Mas Budiman. Kalau kita lihat sebetulnya memang ada suara-suara suci gitu. Suara-suara murni dari kalangan kampus, kawan-kawan masyarakat sipil yang kita bisa saksikan di banyak kanal, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada peluang penumpang gelap di sana. Sehingga kita khawatir terus terang bagaimana suara-suara yang ini murni untuk karena rindu dengan bangsa negara yang lebih baik ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan kita sampai hari ini tidak tahu mengapa kelompok-kelompok tersebut bersifat anarkis. Karena saya tahu yang anarkis itu ternyata bukan kawan-kawan saya yang selama ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap masalah publik, sikap empati terhadap penderitaan rakyat, sikap yang cukup kritis terhadap pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun parlemen. Oke, jadi memang ada problem akumulasi kekecewaan publik. Mas Ukidi, publik marah di sejumlah tempat. Sebetulnya marahnya ke siapa sih ini? Ke DPR kah? Ke polisi kah? Atau ke siapa sebetulnya? Ada public resentment, kemarahan publik yang diartikulasikan rakyat ke berbagai dimensi. Terutama adalah kepada pemerintah yang sebenarnya gagal merawat harapan dan ekspektasi publik itu sendiri. Kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan politik sebenarnya gagal dalam menyejahterakan ekonomi rakyat dan sekaligus gagal dalam memenuhi harapan kehidupan politik yang lebih baik. Kegagalan dalam bidang ekonomi itu terasa sekali yang menjadi rakyat begitu cemas terhadap masa depannya, terutama pada aspek economic insecurity. Ada ketidakamanan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, terutama terkait lapangan kerja, terkait kehilangan pekerjaan, terkait dengan pendapatan yang turun, dan masalah PHK yang begitu masif. Dan itu menimbulkan kecemasan sosial yang membuat mereka mudah sekali terbakar dengan perilaku elit yang betul-betul tidak mencerminkan satu sikap empati terhadap penderitaan rakyat yang begitu luas. Sementara pada aspek politik, kita
memperoleh satu pertunjukan bagaimana negara dipakai sebagai senjata politik bagi keberlangsungan otoritarianisme itu sendiri. Itu tampak pada negara yang begitu represif kepada demonstran, alih-alih untuk mendengarkan aspirasi dan juga kritik, tetapi justru bersikap tidak humanis kepada para demonstran itu sendiri. Pada aspek lain, terutama kritik ditujukan pada aparat penegak hukum yang sejujurnya mencabik-cabik keadilan yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan. Hukum tidak lagi dipakai sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, tapi justru dipakai sebagai senjata politik untuk merawat ketidakadilan. Ada perasaan ketidakadilan yang begitu luas dan hampir menyeluruh di semua lini penyelenggara negara, dan itu betul-betul begitu rentan membuat kemarahan publik tidak bisa diatasi sedemikian rupa. Sehingga sebenarnya yang terjadi ini adalah kemarahan publik yang terakumulasi di hampir semua aspek kehidupan penyelenggara negara. Dan ini harus menjadi warning besar bagi pemerintah untuk berbenah diri dalam konteks penyelenggaraan negara ke depan. Oke, itu adalah akumulasi kekecewaan publik, tetapi respon dari Presiden Prabowo adalah ada upaya makar, ada upaya intelijen yang terlibat sebagai provokator. Kita bahas setelah jeda berikut ini.